فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali yang menyebabkan orang berbuat syirik adalah meyakini sesuatu itu memiliki kekuatan gaib, sehingga kemudian mulai mengkultuskannya atau mulai memenuhi keinginan-keinginannya demi mendapatkan bantuan-bantuan gaib seperti itu. Dan ini fitnahnya besar sekali kalau kita berurusan dengan jin. Memang sekarang dia minta kopi atau kue, besok-besok minta apa, dan seterusnya. Di dunia orang gaji naik. Boleh jadi nanti suatu saat jinnya akan minta tambah-tambah dan seterusnya. Apalagi bantuan dia boleh jadi ini akan terkait dengan urusan-urusan gaib. Dan ini mudah sekali untuk membuka pintu kesyirikan. Tayyib. Cukuplah dalilnya adalah bahwasanya Allah dan Rasulnya tidak menyuruh kita berurusan dengan jin. Kecuali sekedar dakwah biasa, dakwah secara umum. Tayyib. Tidak kemudian bekerja sama ini dan itu dan sebagainya. Allah dan Rasulnya tidak menyuruh untuk bekerja sama dengan jin. Rasulullah tatkala memerlukan bantuan dalam perang Badar dan sebagainya, beliau tidak manggil-manggil jin, bantu aku dan sebagainya, nanti aku kasih upah. Maka tidak layak untuk kita mengkiaskan ini dan itu, sementara Nabi tidak mencontohkan itu. Bahkan yang sering terjadi, orang-orang yang beralasan seperti itu, mereka lama-lama masuk kepada kesyirikan atau ingin menampakkan kegaiban di hadapan orang lain, sehingga orang lain tertipu, orang lain akhirnya mengkultuskan orang ini, dianggap sakti dan sebagainya. Pintu kesyirikan terbuka besar sekali. Baik. Atau lebih mudahnya adalah Allah dan Rasulnya tidak menjadikan berurusan dengan jin itu sebagai sebab-sebab yang disyariatkan. Dan termasuk dari syirik asghar adalah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Tatkala urusan dengan jin itu tidak dimasukkan ke dalam sebab-sebab syar'i, maka kalau kita berurusan dengan jin, boleh jadi kita akan masuk pada syirik kecil, dan boleh jadi nanti akan naik ke syirik-syirik yang berikutnya. Sehingga tatkala jinnya tidak segera datang, tatkala diperlukan, akhirnya boleh jadi hati kita mulai condong. Akhirnya tidak lagi tergantung pada Allah, tidak lagi bersandar pada Allah, tapi bersandar pada jin. Kalau masalah duniawi saja, orang boleh tertipu. Mungkin saja, yaitu orang mungkin saja tertipu. Akhirnya bersandar kepada senjatanya, atau bersandar kepada temannya, atau bersandar kepada para pengawal-pengawalnya dari kalangan manusia. Dan itu masuk kepada kesyirikan. Bagaimana apabila pengawalnya itu adalah jin? Boleh jadi kecondongan jiwa dan penyandaran hati itu lebih lagi. Karena kesaktian jin jauh lebih hebat secara umum dalam pandangan mata manusia daripada kekuatan manusia. Maka pintu kesyirikannya lebih besar lagi. Baik. Dan cukuplah kita jadikan bahwasanya Nabi Sulaiman meminta itu hanya untuk dirinya sendiri. Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunilah saya dan berilah saya kekuasaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh orang sepeninggal saya. Baik, maka jangan kita ikut-ikutan berurusan dengan jin. Nabi sendiri tidak mengajarkan yang seperti itu. Baik, sementara Nabi kita Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Baik, kalaupun Nabi kita Nabi Sulaiman sudah membatasi itu hanya untuk beliau, bukan untuk orang-orang yang setelah beliau. Baik, wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.